tim nasional Indonesia membuat kejutan dengan meraih kemenangan atas Vietnam. Anak asuh dari Sintayong ini berhasil mencuri poin perdana di babak penyisihan grup D Piala Asia lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Kemenangan ini tentunya membuat kans Indonesia lolos ke babak 16 besar semakin terbuka lebar. Skuad Garuda berpotensi bakal menjadi runner-up grup ataupun tim peringkat ketiga terbaik. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam sebagai berikut. Dianggap sebagai tim terburuk di Piala Asia. Timnas Indonesia menjalani partai pembuka Piala Asia dengan hasil yang buruk. Skuad asuhan Sintayong berhasil dikalahkan oleh tim nasional Irak dengan keunggulan telak 1-3. Kekalahan ini dinilai wajar karena Irak menjadi salah satu lawan terkuat di Piala Asia. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga diprediksi nggak bisa melangkah jauh di kompetisi kali ini. Ucapan tersebut dilontarkan oleh pengamat sepak bola Amerika Serikat yakni Edward Reynoso dan Soltero. Keduanya meremehkan Indonesia lewat channel YouTube The Give and Go. Saat itu mereka mengunggah video pengamatan terkait Piala Asia 2023. Keduanya berkomentar jika Indonesia dan Hong Kong merupakan kontestan terburuk di Piala Asia. Is the worst team in this tournament in this group? Ucapan ini dikatakan berkaca dari ranking FIFA yang dimiliki oleh Indonesia dan Hong Kong. Selain itu, Edward juga menyoroti usia dari para punggawa Garuda yang masih terbilang muda. Timnas Indonesia sendiri punya rata-rata skuad berusia 23,8 tahun, menjadi tim dengan komposisi termuda di Piala Asia. Sang YouTuber juga mengejek pemain Indonesia saat ini masih dianggap bocah dan cocok untuk bermain TikTok. Wow. These are kids out there, TikTokers playing for this team. Komentar ini langsung mendapatkan respon dari pengamat lokal yakni Justinus Laksana. Coach Justin mengaku sakit hati dan sangat terganggu dengan ucapan para pundit asal Amerika tersebut. Tim gue dan tim gue harga dirinya diinjek-injek. Kutukan selalu kalah lawan Vietnam. Prediksi para pengamat Amerika Serikat sebenarnya sedikit dibenarkan oleh fakta buruk timnas Indonesia. Skuad Garuda punya catatan buruk saat bertemu dengan lawan di penyisihan grup D. Salah satunya adalah saat menghadapi tim nasional Vietnam. Sejak ditunjuknya Sintayong di tahun 2019, skuad Merah Putih selalu kesulitan untuk mengatasi Vietnam. Mereka bahkan gak pernah menang atas The Golden Star selama hampir 8 tahun. Terakhir kali kemenangan Indonesia atas Vietnam terjadi di Piala AFF 2016 yang lalu. Gak cuma itu, timnas Indonesia juga selalu gagal menjebol gawang Vietnam dalam 4 pertandingan terakhir. Salah satu bek Vietnam bahkan sempat menganggap remeh tim nasional Indonesia. Pho Min Trong menilai skuad Garuda nggak punya keunggulan dari sisi permainan. Dia mengatakan keunggulan Indonesia hanyalah semangat juang dan selalu bergantung pada pemain naturalisasi. Min Trong yakin kalau skuad The Golden Star bisa mengalahkan tim nasional Indonesia dengan mudah. Media asal Tiongkok yakni 163.com juga membenarkan ucapan tersebut. Media itu menuliskan jika Indonesia nggak selevel dengan tim nasional Vietnam. Kemenangan yang sulit dipercaya. Benar saja kutukan Vietnam terus menghantui pasukan Sintayong hingga ke Piala Asia. Skuad Garuda harus mengakui permainan menyerang dari skuad The Golden Star. Di babak kedua, tim nasional Indonesia bahkan selalu mendapatkan gempuran dari para penyerang Vietnam. Skuad asuhan Philippe Petrosier mampu menguasai permainan dengan mencapai 58%. Berbeda jauh dari timnas Indonesia yang hanya menguasai bola sebesar 42% saja. Namun skuad Garuda memainkan pressing cukup tinggi untuk meredam tekanan Vietnam. Gak cuma itu, para punggawa Merah Putih juga bermain cukup disiplin. Skuad Garuda bahkan sempat unggul permainan atas Vietnam di babak pertama. Justin Hapner dan kawan-kawan akhirnya mampu mencetak gol terlebih dahulu lewat penalti dari Asnawi Mangkualam. Sepakan terukurnya mampu mengecoh gawang yang dikawal oleh Philippe Nguyen. Asnawi menceritakan perasaannya saat menjadi eksekutor penalti. Dia mengaku pasrah dengan keputusan Sintayong yang menginstruksikannya untuk melakukan tendangan penalti. Namun Asnawi bersyukur bisa menuntaskan tugasnya dengan sangat baik. Jomplangnya permainan Indonesia di babak kedua tentunya nggak sejalan dengan keinginan Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan itu menjanjikan skuad Garuda akan bermain lebih baik lagi. Kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar.
Skuad Garuda saat ini menempati peringkat ketiga grup D dengan memperoleh 3 angka. Para pemain Jepang langsung mewaspadai Indonesia yang bisa tampil secara mengejutkan. Mental gila Asnawi Mangkualam Bahar. Asnawi Mangkualam menjadi salah satu pemain yang layak untuk diapresiasi di pertandingan tadi malam. Kapten tim nasional Indonesia ini punya mental yang luar biasa untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih 3 angka. Padahal Asnawi sempat dihujat karena performa buruknya di laga kontra Irak. Dia dianggap menjadi titik terlemah pertahanan tim nasional Indonesia. Wingback kelahiran Makassar itu menjadi pemain dengan rating paling rendah yakni 5,7 menurut SofaScore. Alasannya sisi kanan skuad Garuda kerap dieksploitasi oleh para penyerang Irak. Secara statistik, Asnawi juga bermain buruk dengan 13 kali kehilangan bola. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan hanya bisa memenangkan 1 duel saja. Banyak netizen yang meminta Sintayong untuk mencadangkan Asnawi saat bertemu dengan Vietnam. Mereka menilai Sandy Walsh lebih layak untuk menjadi pilar utama di posisi bek kanan. Namun Coach Sintayong gak menggubris permintaan dari netizen. Mantan pelatih Korea Selatan itu tetap menurunkan Asnawi sebagai starternya. Kepercayaan Sintayong dibayar lunas dengan penampilan impresif sang pemain. Asnawi bermain sangat solid dan gak mampu dilewati oleh pemain Vietnam. Di menit ke-42 dirinya bisa membungkam remehan netizen setelah mampu tenang mengeksekusi penalti. Sintayong cukup percaya dengan mental baja yang dimiliki oleh sang pemain. Buktinya Asnawi Mangkualam dengan tenang mampu menceploskan penalti ke gawang Philip Nguyen. Sang pemain tetap tampil luar biasa walaupun sedang dalam kondisi yang kurang fit. Sebagai informasi, Asnawi sendiri baru pulih dari cedera otot jelang dimulainya gelaran Piala Asia 2023. Misi menyingkirkan timnas Jepang. Dengan kemenangan heroik menghadapi Vietnam, skuad Garuda kini punya ambisi yang lebih besar. Pasukan Merah Putih bakal menghadapi laga penentuan menghadapi timnas Jepang. Skuad asuhan Sintayong harus mengincar kemenangan demi bisa merebut posisi runner-up grup. Dengan mengunci peringkat kedua, timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke fase gugur. Pertandingan kontra Jepang dipastikan bakal menjadi laga hidup mati untuk skuad Garuda. Pasalnya, skuad Samurai Biru juga bakal tampil habis-habisan di partai terakhir. Kekalahan atas timnas Irak membuat Jepang masih belum memastikan tempat di fase gugur. Skuad Samurai Biru masih tertahan di peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Alhasil, Jepang diprediksi bakal membombardir pertahanan tim nasional Indonesia. Wataru Endo selaku kapten bertekad kuat untuk meraih 3 poin penuh saat menghadapi tim nasional Indonesia. Sementara itu, Hajime Moriyasu sebagai pelatih kepala ingin Jepang tampil lebih baik di partai terakhir. Pelatih berumur 55 tahun ini mewaspadai potensi kejutan dari timnas Indonesia. Moriyasu menilai seluruh tim di grup D bisa mengejutkan skuad Samurai Biru. Tim nasional Indonesia bisa saja mengincar hasil imbang demi bisa menjadi peringkat ketiga terbaik. Walaupun dengan begitu, pasukan Sintayong harus bergantung dengan hasil peringkat ketiga terbaik di grup lain. Jika mampu lolos, Indonesia bakal mencetak sejarah. Ini menjadi yang pertama kalinya skuad Garuda lolos ke babak gugur Piala Asia. Itulah ulasan kronologi lengkap kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.